nih. Oke, mampukah sang Dewa United menghentikan jalur kemenangan setengah season untuk RRQ atau bakal RRQ mendapatkan half champion season ini? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead after. Game pertama untuk Dewa United Esports di hari ini bakal jadi satu hal yang cukup menentukan. Apalagi kita tahu juga ya dengan ada Gatot, adanya Poveus. Ini dua hero yang menurutku butuh banget buat momentum mereka sih. Sekali salah loncat aja, wah itu nguras resource-nya lumayan banget. Oh sekali salah loncat aja ya? Yep. Okay. Ini bakal totalitas buat Dewa ya. Melihat battle spell yang mereka bawakan ada dua revitalize, dua kolam hijau nih yang dibawakan. Jadi mereka bakal lompat terus-terusan juga di tengah. Sampai spellnya aja mereka nggak mau ambil dash ya berarti dari Dewa United. Ini akan ngebuat mereka mungkin benar-benar mengandalkan dari setiap source skills-nya untuk main ofensif ataupun untuk main defensif nanti. Oke. Dan encourage ya yang dipakai buat si Gatot nih berarti buat Moeza. Iya gimana Moeza ini benar-benar ingin berada di garis depan dan bahkan kondisinya dari Profesor Rizzo juga dia akan berada di dalam kondisi yang sustain. Lihat, revitalize di tangan dirinya dengan full defensif yang ada di tangan dari emblem yang dia miliki. Dan kalau ngeliat juga ya di sisi top lane-nya kita udah ngeliat bagaimana ketika nanti ada Lunox dan juga Tigreal. Tigreal dari seorang Indok mungkin harus lebih berhati-hati lagi ataupun dari Setsujin ya. Iya. Kayak Tigreal oke lah, dia bisa punya banyak target juga kan. Cuma targetnya ini adalah hero-hero yang tebal. Iya. Dan itu yang harus bisa dihindari atau at least kalau memang targetnya ke hero tebal, itu bisa dapetin poin kill. Tapi lihat cara top lane, Skylar. Dia memberikan pressure terhadap sosok seorang Watt. Dan yang mungkin akan diandalkan kali ini ketika adanya Watt dan juga Skylar one by one situation. Rinsha sebagai salah satu support system. Ini kita udah jarang banget melihat sosok dari Angela yang berada di arah mid lane tentunya. Iya ya udah cukup jarang. Tapi sekarang kombinasinya dengan Alpha jadi itu cukup powerful. Nanti kalau misalnya udah masuk ke arah team fight. Karena ketika menghadapi Poveus ya itu yang mereka butuhkan. Alpha jangka panjang. Kalau menurut aku dia paling power itu kalau misalnya sudah bareng sama sosok seorang Hylos di depan sih. Udah ada Hylos, ada Angel. Revitalize Angela. Bayangkan berapa bebasnya yang lainnya. Cuma yang bisa kita lihat di sini dua Purify yang sangat di-respect oleh Dewa yang ngebuat Idok ini agak cukup rendah dari segi initiate-nya. Ya, tapi revitalize juga sih ini bakal membantu kalau memang ada all in yang mau dibuat dengan Dewa United ya. Ya mungkin sekarang sih karena dari Dairon juga udah mulai ngebuka posisinya. Avatar of Guardian tapi nampaknya di sana nanti masih di tangan sama Setsujin. Fight kembali terjadi dengan Alpha di depan sana dirasuki oleh seorang Angela Mot, seorang Moeza berhenti pergerakan dan bahkan first blood di tangan dari sosok Setsujin. Double kill di depan mata. Gak ada jalan untuk bola untuk seorang Rizzo. Karena lihat di sini dash yang sangat rendah membuat dia tidak bisa bergerak dan bahkan di sana Ray sekeratul maut. Membuat perpasangan dari tim RRQ. Mereka mencoba berhasil mereka satu tapi Ray out of nowhere. Calculate dengan Queen Shadow-nya. Berhasil memberikan pressure. Di arah top lane. Watt versus Skylar. Dengan adanya Order Brilliant Force. Nyelamatin dirinya. Atau dia harus tumbang di tangan Skylar. Wah, tapi kita tadi sempat ngelihat ya bagaimana powerfulnya team fight dari RRQ Hoshi. Namun kalau ngelihat dari pilihan hero yang dibawakan oleh Dewa United ini juga menarik ketika Case ini kan jadi satu sosok yang punya efek sisi cukup besar. Jadi nanti kalau misalnya Idok masuk menurut aku udah langsung ke counter banget dengan efek sana ini. Ya pada dua debut tadi ya buat Dewa. Tapi ini menarik sih karena kita belum pernah melihat Rins dengan Angela. Kita sering melihat dia memainkan mid yang punya atau memainkan utility. Dan Tigreal buat Idok juga sama Hylos juga baru kita lihat buat RRQ Hoshi. Betul-betul. Dan kita akan kembali lagi melihat nih di area top lane yang bisa dibilang untuk pemain RRQ Hoshi mereka udah lumayan mendominasi nih. Wow, 6 caster yang bertugas menuju ke arah RRQ Hoshi. Apakah kali ini Dewa United akan menampar seluruh caster yang bertugas? Atau bahkan memang kenyataan pahit ini harus mereka terima. Terakhir kita udah pernah ya ditampar ya waktu itu. Sering gak sih? Sering ya? Season ini sering. Tapi itu yang gue suka adalah membuktikan kalau tim lain, kalau caster ini prediksinya itu gak ada bergunanya. Memang gak ada gunanya, tapi bahkan ini bisa menjadi sebuah motivasi kalau mereka dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Jadi mungkin rasanya kayak, ya, ini caster kenapa gak di support tim gue, tapi malah menurut gue adalah jadi motivasi. Jadi motivasi justru. Dan beban untuk tim yang didukung gitu loh. Ya sebenarnya balik lagi fokus ke masing-masing timnya sih. Karena sekarang Turtle juga udah mulai muncul kan. Ini Turtle yang kedua dengan eliminasi yang gak berbeda jauh. Tapi memang dari arah gol dipegang oleh RRQ. Tapi nampaknya kali ini implosion! Hidok! Fokus menuju ke arah sosok seorang Hayabusa yang hilang begitu saja. Tanpa ada visi 9 misi untuk mendapatkan retribusi di sana Soriso. Kan seorang tadi yang bisa terlalu besar. Berapa sekali dari tim RRQ dan Skylar. Sonic terhadap seorang Case. 1 poin kill plus flicker. Membuat looking for wipe
platform di tangan dari seorang Watt satu-satunya yang bertahan. Lihat perpasukan dari tim RRQ. Mereka fokus terhadap seorang Ray. Mereka nggak boleh terjadi dan dive in. Membuat tim RRQ kali ini kemungkinan akan mendapatkan satu buah turret. Karena lihat para pasukan dari tim RRQ mereka memaksa mendapatkan satu buah turret yang berhasil didapatkan plus satu. Itu namanya keuntungan yang berlimpah dengan 4 poin kill. Almost wipe out. Ini terlalu mahal sih om. Betul, Hampir wipe out, dapat alternate di area mid loh. Ini bener-bener krusial banget karena berarti untuk area teamfight-nya semakin diperluas lagi sama RRQ Hoshi. Ya, nice opening tadi dari Idok ya. Iya bagus banget. Itu flicker, terus juga ada Sacred Hammer dan Implosion yang dipakai tadi. Nangkep 3 sekaligus. Dan RRQ bahkan mereka mengamankan objektif kembali. Dari Dewa belum terlihat adanya mungkin perlawanan. Karena dari itemnya juga ini masih hanya mengandalkan Regi dulu di awal dan Povius. Build lawas nih atau build lama ya. Thunderbelt. First item Thunderbelt. Karena kemarin kita sudah melihat kayak Thunderbelt ini lama buat bisa aktif sebenarnya. Dia masih butuh waktu buat ngumpulin stack-stacknya juga. Benar-benar, dan secara damage pun memang masih cukup minim ya dari sisi magical damage, entah itu dari Vexana ataupun Lunox yang paling glowing one. Ya mungkin akan sedikit membantu nanti bagi sosok frontline-nya seperti Dairon dan juga Idok yang bisa diridu sedikit untuk shieldnya. Tapi Idok sudah mulai menggeser lagi para pemain dari Dewa United. Iya, Fatal of Guardian-nya menuju ke depan sana, tapi langsung out ke dan Shadow Kill. Idok gak ada lagi jawaban untuk bisa bertahan, tapi Watt harus mundur ke belakang dan Skylar free. Ketika tidak ada Nyeludus, membuat Skylar berhasil melakukan double kill. Looking for triple kill. Skylar masih bertahan di depan sana, Sorizo. Satu-satunya orang yang mencoba untuk melakukan zoning out, tampaknya gagal. Karena Sorizo juga harus tumbang. Meanwhile, di depan sana, dua para pasukan raja ini memberikan dua pasukan dan dua teamfight yang berbeda. Dua-duanya berhasil, Levin. Dengan satu trigger saja ya sebenarnya yang aku kira ini gak bakal dimakan sama Dewa United. Secara objektif mereka tertinggal. Dan bahkan akhirnya ngejawab juga fungsi dari Angela. Yaitu untuk nempel ke arah Skylar. Demonic Force akan langsung ketutup dengan heal dari Angela. Yap. Angela dan bahkan bisa masuk ke Sutsujin kalau memang diperlukan. Iya. Tapi tadi memang nice team play lagi-lagi ya di sini dengan adanya Glorious Pathway yang dibuka untuk Dairon juga. Membuat tim fight wajib buat bisa di-initiate karena Povius udah terlanjur lompat ke depan. Iya, Povius udah masuk Sorizo-nya. Tadi aku sempat ngomong juga di belakang Om Wawa ketika kita lagi sedang briefing bersama Bang Dika dan kawan-kawan. Povius ini, oke memang power, memang kuat, tapi Povius sudah mulai banyak yang tahu gimana cara nge-counternya. That's why dia nggak masuk lagi list ban Om Wawa. Dia lepas dan itu yang berbahaya menurut aku, Nevin. Apalagi first pick kan tadi. Yes. Jadi counternya udah langsung bisa semuanya tuh dari segi drafting. Justru malah pasukan Arakeoshi itu sengaja ngebuka supaya Povius di pick. Oh ya, mereka udah siapin nih jawabannya dan terbukti memang dari beberapa tim fight yang terjadi selalu dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang dengan Lord yang sudah mulai muncul juga saat ini, Dewa United mulai harus mencari cara. Tapi sepertinya untuk kontes bukan jadi jawaban ya. Yap, ini mendekat ke Lord pun kayaknya mereka harus respect sih. Mereka nggak boleh terlalu maju juga karena mereka open, mereka lagi kalah level, mereka lagi kalah equipment. Udah pasti bakal dipukul mundur juga. Dan RRQ Hoshi mereka bisa dorong ya di lane jauh dengan satu Angela loh. Rins ada di bagian jauh juga. Dan Lord ini akan menjadi Lord cuma-cuma bagi RRQ Hoshi karena memang itu dia tadi. Mau dekat juga serba salah. Dan ada yang menarik. Karena Skylar menggunakan Wishing Lantern. Berarti memang pengen targeting ke frontline-nya dulu nih. Betul, Buesa, dua hero tebel ya. Zorizo, ini dua hero yang memang bakal jadi target. Karena dari tadi kita ngelihat juga target dari Zorizo adalah ke arah Skylar. Dan sekarang seperti RRQ Hoshi dengan 93%. 93% dalam di sana, Sojin akan coba dirasuki kill seorang Witcher. Tapi sedikit terlambat, dia harus tumbang itu saja Shadow Kill. Setelah keluar di depan sana, Skylarnya hilang. RRQ mereka terburu-buru. Mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mereka terlalu greedy. Karena Sojin masuk dengan darah seperempat. Tidak bisa dilindungi dengan adanya Rinse yang walaupun dengan harga. Tapi lihat, ada dua glowing one di tangan Dewa United. Ya, gold yang tadinya udah diunggulkan sampai ke angka 8.000, ini dipotong, dipangkas setengahnya hingga 4.000 saja. Tapi kalau bisa dibilang dengan Lord yang sebenarnya masih berjalan di area atas, RRQ Hoshi terlalu terburu-buru ya Om? Iya sih, mereka bisa slow push juga, tapi kalau kita lihat dari replaynya dulu nih ya. Karena setahu aku tadi Sutsujin masuk dia sendirian. Jadi benar-benar dia di all in juga. Yang lain di belakang memang masih lagi siap-siap juga sih. Jadi gak sempat untuk bisa melakukan full follow up buat aksi yang sedang dilakukan Sutsujin tadi. Ya, dan ini bagus juga dari Dewa United cara mereka untuk bisa mengeksekusi mereka ketika menemukan celah. Mereka ternyata udah menyiapkan hal itu juga. Dan itu yang harus mereka persiapkan juga untuk menit-menit selanjutnya. Karena secara team fight, secara hero yang mereka bawakan, ini bakal powerful banget ketika itemnya udah ada. Terutama untuk Lunox-nya dari Watt. Ya ini dia, yang Watt jelas akan menjadi PR sih. Karena mereka udah punya dua badan kan. Moeza Zorizo bukan hero yang mudah ditumbangkan. Membawa battle spell juga. Revitalize tadi.
Jadi banyak waktu yang akan dibuang atau yang bakal dibeli dengan dua hero tersebut dan akan memudahkan nanti buat Warriors Pathway dibuka sebagai penutup menuju ke arah para pasukan anak dewa, tapi Sorizo depan sana masih terperangkap dengan Anjuri. Terkena influence shot. Sosuji terperangkap tapi free hit dari seorang Skylar. Mencoba untuk bersinar di depan sana. Skylar one last hit. Masih bisa mundur ke belakang. Masih bisa bertahan tapi Ray. Karena Godzero yang menyangkut dan dipadan dengan panic block dari Rinsya. Membuat Skylar masih bertahan tapi lihat teamfight yang tidak konsisten dari RRQ. Teamfight yang greedy dari RRQ dimanfaatkan dengan baik dan Dewa lagi-lagi mengorek kesalahan RRQ membuatnya menjadi luka. Nyaris ya Skylar bisa di take down tapi pada akhirnya masih selamat memang. Cuma masalahnya ini nih, dari Dewa United akhirnya diberikan space pressure yang tadi dikasih terus menerus malah dilonggarkan. Betul, tapi bukan masalah pressure yang memang udah mulai longgar ya, tapi masalah dari gold yang sudah mulai terkejar sekarang. Itu dia yang tadinya juga. misalnya itemnya mereka kurang, tapi ternyata mereka bisa dapetin point kill, mereka bisa dapetin kemenangan juga. Dan itu berarti untuk di Lord yang ini power dari kedua tim sudah hampir berimbang. Betul sekali. Ditambah lagi kita lihat RRQ sekali lagi dia bermain greedy seperti tadi dan dia tidak fokus dengan apa yang dia coba dapatkan. Ini kemungkinan besar Dewa akan dapetin Lord dan chance untuk Dewa bisa comeback langsung menjadi 50% menurut aku. Sekarang masih 20%, sekarang masih 20%. Oke. Dan ini yang bakal jadi penentuannya ya, siapakah yang akan ngebuka untuk tim fighter terlebih dahulu. Karena ketika bermain di area sempit, dua-duanya punya keuntungan. Apalagi kalau misalnya ada Gatot nih ya. Satu kali lompatan, 5 pemain bisa benar-benar terjebak. Dan dengan banyaknya kolam tadi, itu udah terbukti di bagian bottom lane. Tim fighter jadi panjang banget bagi Dewa United. Ya Dewa mereka bermain untuk hero-hero yang sustain ya. Bisa menerima damage juga. Jadi begitu semua source skill habis dari RRQ Hoshi, di sanalah waktu yang tepat. Hayabusa masuk, Lunox masuk. Oke, mereka udah mulai fokus sih harus di mana Lunox ya, dari tadi yang ngedeal damage Lunox di sana free. Lalu super awat tadi di depan sana Muesa yang membuka badan Dairon. Damage sedikit pokingan dia membuat dia sakaratul maut dan akan nanti Rince yang masuk ke arah Dairon itu membuat chance Dewa bisa dapetin Susujin dan juga Skylar. Yang dicari adalah Dairon yang sekarat, Rince-nya following up, Susujin dan Skylar gak punya power hard cut di sana. Ya itu yang bakal coba untuk dihabisin dulu seluruh resource yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, tapi Dairon bakal coba untuk maju ke bagian depan. Tapi nampaknya lihat di sana para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba mencari di mana Ray berada. Sorizo, Sonic yang bagus tampaknya Zero Kill berhasil dikeluarkan. Retribution from Ray! What a retribution! Berhasil mendapatkan double kill. Skylar depan sana harus ditumpahkan. Dengan tidak ada Skylar hanya tersisa Rince yang bersama Susujin. Mereka harus mundur ke arah belakang. What a play from Retribution! Tapi nampaknya Ray kali ini udah mulai harus fokus para buff. Didapatkan dengan sangat baik. Susujin harus mundur ke arah belakang. Coba untuk adanya bertahan dengan Spear of Alpha. Tapi hard cut yang tidak bisa dipungkiri. Membuat Susujin sangat kuat. Sorizo, what are you doing? Dia tahu dia nggak bisa untuk bisa menyelesaikan tugasnya mendapatkan Susujin. Ada baiknya dia mundur dan recall. Ya, hanya ditukarkan dengan beberapa waktu saja sih sebenarnya untuk mendapatkan ke arah Inner Turret ya. Tapi secara item gimana Om? Secara item sudah mulai mengejar ya, jelas buat Dewa juga. Kalau kita melihat item buat si Ray sendiri ini sudah hampir jadi di item yang keempat. Dan dengan adanya BOD dan juga Malphite Roar, ini jelasnya udah sakit banget tadi damage yang bakal diberikan untuk shadow kill-nya. Dan jangan lupakan, quad shadow yang bisa masuk tadi, atau shadow kill yang dipakai juga karena cukup dekat dengan Lord. Jadi dia bisa untuk mencet retribution-nya. Karena kan nyebar juga, nyambung ke belakang. Oh iya benar, dan dari Dewa United memang untuk item prioritasnya bagi damage dealer-nya emang penetrasi banget nih. Glowing One, Divine Glaive jadi item utama untuk Lunox dan juga Vexananya. Dan itu akan jadi bahaya sepertinya buat RRQ Hoshi. Terutama sisi frontline. Tadi kita sempat ngelihat Ido ngebuka konsil, tapi ternyata posisinya nggak tepat. Akhirnya dia harus balik lagi, ngebuka infusion. Dan sayangnya ya tadi Ray tetap bisa ngedapetin shadow kill-nya. Dia nggak terjebak sama sekali. Dan ini yang ngebuat RRQ Hoshi harus jauh lebih berhati-hati lagi. Udah mulai imbang sebenarnya sih. Jadi yang tadinya unggul jauh. Sampai 8.000 gol tadi. Ya udah mulai, udah hampir sama sekarang dan tinggal siapa yang lebih rapi nih akhirnya nih. Peraduannya sekarang. Aku ngeliat sih kayaknya Skylar nggak boleh keluar lagi sih seperti tadi. Biarkan mereka team fight front to back-nya pelan-pelan bermainan sama-sama poking. Untuk masalah eksekusi, ini kondisinya Skylar tuh punya power yang bisa dibilang flanking. Dibandingkan ke arah pasukan dari anak dewa. Mungkin dia harus bisa mainkan itu. Karena Awat sekalipun dia punya power sangat besar sekarang. Dengan damage yang udah menuju ke arah Blood Wings. Dia ya single target. Dia single target, dia adalah one way ticket gitu loh. Tapi sama-sama kalau kita bicara soal main front to back ya, jelas Dewa sangat sustain. 2 revitalize, 2 hero yang sangat mengganggu juga dan bahkan kadang-kadang Hayabusa bisa tiba-tiba masuk untuk nyicil HP-nya lawan.
Ini untung aja ya, Nevin ya. Dari Ray ini karena tadi awal early-nya kalah, dia nggak punya Sky Pisar. Kalau dia udah punya Sky Pisar, udah gue pastikan tadi tim fight yang kedua wipe out. Iya sih. Pasti wipe out. Bener-bener, karena potensialnya besar banget untuk Ray 714 dari segi KDA. Ini berapa banyak persentasenya kan kita lihat kalau dia Iya. punya Sky Pisar, untungnya early-nya kalah. Dan ini 100% team fight participation loh Bang Oji untuk Dewa United, semuanya ada di tangan Ray. 4 assist karena ada di sana juga. Jadi untuk Lord kali ini, nah RRQ Hoshi siapa yang harus mereka targetin dulu Om dari Dewa United? Wah, menurutku mereka tinggal jangan maju sih, bukan mereka yang Oh, buka. gitu. Ya, lebih ke mereka yang nunggu aja gitu loh. Karena Oke. lihat, karena bicara soal team fight participation buat Dewa sendiri, mereka ini mainnya selalu kumpul 5, kumpul 4. Dan itu yang kelihatan kan dari KDA mereka semuanya 10, 11. Oh iya, dan ya kita bakal melihat juga dengan posisi dari Serong Watt yang sebenarnya udah lumayan bebas buat sekarang. Tinggal gimana timing. Oke, timingnya karena Suzuki di sana Hardcat udah mulai masuk, tapi sekali lagi menjadi fokus utama. Dia telah dikeluarkan, Hidok terlalu sakit, tapi nampaknya Dairon harus tumbang menjadi sebuah Wah. bahan dan Chatter pun terjadi. RRQ Hoshi, lihat sang raja udah mulai rontok, para istananya ada tersisa 2 pemain saja dan Skylar dan juga sosok seorang Rincia yang bisa menyelamatkan mereka. Lagi-lagi dihancurkan, dirontokkan, dan Dewa benar-benar menjadi satu polisi tidur terakhir yang menyandung jalurnya RRQ menjadi half champion. Oke, ya Lord Enhance-nya cukup mahal bagi Dewa United berada di tangan mereka dan hanya misalkan 2 prajurit saja. Memang Skylar masih bebas, tapi ini tetap jadi lampu merah yang sangat terang sih buat RRQ Hoshi karena mereka harus mulai fokus secara defensif buat sekarang. Ya, apalagi tim fight yang secara terus-menerus kita lihat, ini selalu dimenangkan dengan Dewa loh. Selalu. Sejak menit yang ke-8 tadi. Betul, setuju. Sejak satu momen yang didapatkan dengan mereka juga. Jadi ya, RRQ Hoshi, mereka harus bisa menemukan sedikit solusi. At least kalau memang mereka mau coba buat main front to back ya. Ya. Kayaknya mereka udah gak boleh nunggu lagi sih. Tadi aku kan bilangnya mereka harus nunggu nih. Kalau mau start di Lordnya. Tapi karena udah gak ada Lordnya, mereka harus start duluan. Iya ya, apalagi mereka dalam mode defensif ya. Dan Lord yang bakal langsung jump in ke bagian dalam ini bisa menjadi masalah. Jumping ke arah dalam menjadi sebuah masalah, tapi nampaknya masih ada base itu yang bisa diselamatkan di depan sana. Terpasukan dari tim RRQ. Di arah top lane, mereka harus clear juga. Dan Sorizo nggak boleh masuk sembarangan karena dia adalah salah satu distraction yang bisa dihadapi oleh tim Dewa. Satu-satunya distraction yang ngebuat tim RRQ pecah fokus. Kalau misalnya Sorizo terlalu dini, itu berbahaya banget. Karena Sorizo hilang, mereka udah nggak worry lagi untuk siapa yang akan mereka makan di depannya. Ya, cuma peminatnya memang cukup bergantian ya dari 3 lane yang berbeda. Kali ini mereka baru bisa ngedapetin 1 base turret saja. Dan Idok yang tadi sempat ngebuka konsilnya udah langsung dihambat di bagian depan. Nggak boleh berdekatan dengan para pemain Dewa United. 8.000 dibayar lunas, plus mereka unggul hingga 1.000 sekarang. Yang tanya ditekan ya, malah duluan dapetin loh best turret. Iya buat ya. Dewa juga. Dan banyak Wishing Lantern ya, kalau kita lihat itu ada di Vexana, ada di Lunox juga. Ya karena mereka berhadapan dengan hero-hero yang tebal. Dan kita belum melihat akhirnya Dairon ya bisa efektif dan efisien sekarang. Karena ini udah masuk ke dalam ranah milik Lunox. Damage yang diberikan dari Lunox juga jelas akan sangat berasa untuk hero yang tebal. Kan dari tadi kita melihat ya, Skylar ini menjadi salah satu punggawa yang dirasuki oleh Rincia dengan hardguard-nya. Iya. Tapi kali ini kan pakai fleeting time. Kenapa nggak coba di Sutsujin? Biarin depannya dirontokin sama Sutsujin, Skylar-nya nggak keluar dulu, nanti Skylar-nya akan keluar. Oh, jadi Dan nanti eksekutornya di Skylar ada ya? 2 hardguard jatuhnya nanti. Karena fleeting time-nya aktif sebagai assist. Dan 1 team fight panjang. Satu tim fight panjang Sutsujin jadi punggawa yang di depannya. Iya sih, mungkin itu jadi masalah dari tadi. Coba maksudnya. Coba karena, ya. Karena dari tadi Rincia ketika masuk ke arah Skylar belum ada assist yang keluar. Iya, dan kita ngeliat RRQ Hoshi dalam 1 team fight, ya udah langsung selesai gitu aja. Bukan nggak ada tarik ulur yang sebenarnya kita harapkan juga di setiap team fight yang bisa saja mereka berikan dengan adanya Angela, dengan adanya Tigreal juga, dan perebutan purple buff ini bisa jadi satu trigger loh untuk sebuah team fight. Oke. Trigger team fight diambil kalau Ring. misal diambil dan ternyata Rui kali ini mendapatkan purple buff. Dan membuat perpasukan dari tim RRQ, mereka benar-benar berada di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Satu-satunya yang bisa mereka miliki adalah gimana caranya mereka nge-clear lane, management laning dulu untuk bisa sustain dan team fight di arah Lord. Karena kalau mereka nggak benerin laningnya, kalau team fight kali ini kalah juga, one straight push ada di depan mata. Sangat Di possible. depan mata. Ya, ini soalnya mereka juga belum punya kayak jawaban pasti buat Hayabusa ya. Quad Shadow-nya yang memang bisa ngedance terus-terusan. Mancing source skill dan bahkan membingungkan juga siapa yang bakal ditargetkan nanti buat si Ray.
Karena buat tangkap mereka kan butuh banyak source, belum lagi buat tangkap Lunox juga. Oh ya, itu ada 2 damage dealer yang memang harus jadi target nih. Betul. Dan untuk Arkeoshi sebenarnya mereka punya advantage sih dengan adanya Angela. Adanya Rins, ini ngebuat mereka juga bisa mengendalikan lah laningnya dengan cukup baik. Berbeda dengan Dewa United yang akan mengandalkan ke arah seorang Rich. Cuma masalahnya, Lordnya sudah mulai kehilangan Jin. sampai setengah darah. Lihat Sutsujin selalu menjadi orang yang dipoking, dia selalu dihajar habis-habisan supaya tidak ada hard cut di sana untuk dirinya. Dan lihat akan menuju ke arah belakang, Susujin harus tumbang dan itu dia target utama mereka. Susujin bersama dengan kehilangan seorang Idok, Shadow Kill telah keluar menjadi ke arah belakang. Berbagi dengan banyak tapi Skylar tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada hard cut. Depan sana, Skylar dirasuki oleh seorang Rinsya. Damage-nya terlalu sakit dan Sosorizo. Flicker for defensive dan bahkan ini bencana untuk sang raja. Di depan mata mereka tersisa Idok dan juga Rinsya. Dan untuk bisa kembali lagi ke lane up dan butuh 30 detik. Dan game yang pertama di tangan dari tim Dewa. Langsung fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Dan bahkan di situ Ray Tribution, what the epic comeback from Dewa United. 8.000 gold difference, gak ada urusan, comeback, dan bahkan menang RRQ. Kali ini keuntungan mereka di game yang pertama, mereka lepaskan. Dan Dewa United menunjukkan kualitas permain mereka dan take the game 1. Wow, menampar lagi seluruh ekspektasi para casters untuk game yang pertama karena Dewa United berhasil menutup semua teamfight yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Dengan cukup rapi, dengan cukup bersih, selalu hanya menyisakan scroller dan jujur. Last moment, coba untuk one split push dari seorang Rins. Ini nampaknya nggak berhasil karena pada akhirnya